Ada janji untung gede-gedean, tapi ujung-ujungnya malah jadi kasus yang heboh banget di dunia kripto Indonesia. Yap, hari ini kita bakal bedah tuntas kasus Menta dan Timothy Ronald. 200 miliar rupiah, coba deh bayangin angkanya. Ini bukan cuma statistik loh, ini tuh nilai dari mimpi, nilai tabungan ribuan investor yang katanya raib gitu aja. Nah, pertanyaannya kan, gimana ceritanya? Kok bisa sebuah token yang katanya teknologinya canggih, dipromosikan sama influencer gede, malah berakhir jadi kerugian massal kayak gini? Oke, kita bakal telusuri bareng-bareng jejak Manta Network dan Timothy Ronald buat cari tahu apa sih yang sebenarnya terjadi. Oke, biar kita kebayang seberapa besar masalahnya, kita mulai dari belakang aja ya. Kita lihat dari ujungnya dulu, dari laporan polisi resmi yang bikin kasus ini meledak ke publik di awal tahun 2024. Coba lihat deh data ini. Ini bukan sekedar omongan, ini bukti nyata loh. Ada laporan perorangan yang ruginya sampai 3 miliar rupiah. Gila kan? Tapi yang lebih bikin kaget lagi, itu tuh klaim kerugian kolektifnya yang katanya sampai ratusan miliar. Ini nunjukin kalau dampaknya tuh luas banget. Oke, jadi pertanyaannya sekarang, apa sih yang bikin banyak banget orang mau taruh duit mereka di Manta? Jawabannya, ya, ada di janji teknologinya. Coba deh kita lihat lebih dalam lagi. Jadi gini, kalau kita lihat di atas kertas, Manta ini kelihatannya terobosan baru. Teknologinya itu janjiin biaya transaksi yang jauh lebih murah dibanding kompetitor. Dan yang paling penting nih, dia bisa kasih imbal hasil atau yield secara otomatis. Coba bayangin, cuma modal ngehold asetnya aja, udah bisa dapat untung. Ya pantes aja kan Manta langsung meroket jadi salah satu jaringan paling top. Tapi sayangnya semua janji teknologi yang keren itu kayak langsung ambyar pas hari peluncurannya. Tanggal 18 Januari 2024, hari yang harusnya jadi perayaan besar, malah jadi awal mula dari kontroversi yang gede banget. Jadi pas hari H jaringannya langsung kena serangan DDoS lumpuh total. Tapi masalah yang sebenarnya itu jauh lebih parah. Ada tuduhan kalau orang dalam ngejual token gede-gedean di bursa Korea. Coba deh perhatiin keanehan ini. Pas harga di seluruh dunia cuma sekitar $2, di satu bursa itu harganya sempat loncat gila-gilaan sampai $230. Ini sih udah red flag gede banget kan? Nah sekarang kita masukin nih tokoh kunci dari sisi Indonesia di drama ini. Siapa lagi kalau bukan financial influencer Timothy Ronald dan platformnya Akademi Kripto. Jadi model bisnisnya tuh gini, orang-orang bayar biaya keanggotaan yang mahal banget, bisa sampai puluhan juta. Terus sebagai gantinya, mereka dapat akses ke grup eksklusif. Nah, di dalam grup itulah mereka dikasih sinyal, semacam arahan rahasia, kapan harus beli dan kapan harus jual sebuah koin. Dan inilah umpan utamanya. Di dalam grup eksklusif itu, para member diiming-imingi janji keuntungan yang luar biasa buat token Manta. Bayangin, potensinya katanya bisa naik sampai 500%. Coba, siapa sih yang nggak ngiler denger janji kayak gitu? Tapi kenyataannya jauh panggang dari api. Bener-bener mimpi buruk. Harga token Manta malah anjlok, terjun bebas sampai 90%. Nah, para member yang udah dapat instruksi buat hold keras, ya cuma bisa pasrah ngelihat duit mereka lenyap. Dan parahnya lagi, pas mereka coba minta pertanggungjawaban, katanya sih bukan solusi yang didapat, tapi malah dugaan intimidasi. Iya, dengan kerugian segede ini, jelas kasusnya udah nggak bisa lagi selesai di grup chat aja. Akhirnya, pertarungannya pindah ke ranah hukum. Nah, disinilah letak perdebatan utamanya di mata hukum. Ini tuh jatuhnya edukasi atau instruksi. Jadi, kubu Timothy Ronald lewat pengacaranya Bang Hotman Paris bilangnya mereka tuh cuma kasih edukasi. Dan ya, risiko investasi itu tanggung jawab masing-masing. Tapi dari sisi pelapor, mereka merasa ini udah jelas-jelas arahan investasi. Dan ini bedanya tipis tapi penting banget, soalnya ngasih instruksi investasi tanpa izin itu, ya ilegal. Dan tuduhannya ini benar-benar gak main-main loh. Penyidik pakai pasal berlapis, mulai dari nyebarin berita bohong, penipuan, sampai pencucian uang. Ancamannya juga ngeri, bisa sampai belasan tahun penjara. Kasus kayak gini tuh jadi sorotan banget, apalagi timingnya pas banget sama momen perombakan besar-besaran regulasi kripto di Indonesia. Perubahannya ini fundamental banget loh. Jadi pengawasan aset kripto itu sekarang pindah tangan dari Bapepti ke OJK. Artinya apa? Artinya kripto sekarang dianggap sebagai instrumen keuangan, bukan cuma komoditas biasa. Fokusnya juga jadi beda. Dari yang tadinya cuma ngejar volume transaksi, sekarang jadi lebih ke perlindungan konsumen. Dan tentu sanksinya buat yang melanggar juga jadi jauh lebih berat.
Terus pelajaran pentingnya buat kita apa nih biar nggak jadi korban selanjutnya? Ada 3 kunci utama. 1. Riset sendiri. Do your own research. Jangan cuma nelan mentah-mentah apa kata influencer. 2. Selalu cek izin platformnya. Pastiin udah terdaftar dan diawasi OJK. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, kalau ada yang janjiin untung pasti dan angkanya nggak masuk akal, itu udah tanda bahaya banget. Mending langsung tinggalin aja. Pada akhirnya, ya, kasus ini ninggalin kita semua dengan satu pertanyaan besar. Di mana sih batasnya? Batas antara inovasi finansial yang beneran bagus dengan ilusi keuntungan instan yang sebetulnya sangat berbahaya. Jawaban dari pertanyaan ini, jujur aja bakal nentuin banget gimana wajah investasi digital di Indonesia ke depannya.